Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Khairon. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Cyber Asia pada program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan hari ini, saya diberi tugas oleh Ibu Ciana Solani pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu untuk menyelesaikan sebuah data flow diagram meliputi diagram konteks dan diagram flow atau DFT zero. Pada kesempatan hari ini saya mengambil tema yaitu sistem informasi apotek online. Izin share screen. Pembuatan diagram ini saya menggunakan versi online yaitu di Draw.io. Berikut ini adalah penampakan diagram konteks sistem informasi apotek online yang terdiri dari customer, calon customer, admin, ekspedisi, dan pemilik apotek. Pada terminator customer, banyak sebuah data mengalir. Yang pertama adalah data informasi barang. Data informasi barang ini pemilik customer meminta informasi dari sistem untuk barang-barang apa saja yang bisa dibeli. Selanjutnya, setelah melakukan pembelian, customer bisa melakukan transaksi meliputi data penjualan ya. Dari hasil penjualan ini, nanti akan berhubungan dengan data barang nanti. Ini panah ke customer menandakan bahwa customer merequest data. Kalau panahnya ke sistem, artinya customer memberikan data, seperti itu. Setelah melakukan pembelian barang, customer juga bisa memilih ekspedisi yang akan dipakai untuk pengiriman barang ya. Setelah itu, setelah menentukan pengiriman barang, customer juga langsung merequest kepada sistem untuk merequest pengiriman barang. Jadi pengiriman barang itu direquest oleh customer. Setelah requestan, customer akan diberikan invoice oleh sistem untuk melakukan transaksi finansial atau transaksi pembayaran. Di samping itu juga secara opsional customer juga bisa memberikan resep. Mohon maaf, ini aliran datanya salah. Aliran datanya seharusnya memberikan resep. Nah, customer memberikan resep kepada sistem untuk approval barang-barang yang membutuhkan data resep. Selanjutnya dari pihak admin, setelah customer melakukan transaksi, admin juga bisa melihat customer mana yang yang sudah melakukan pembelian ya, penjualan ya, data penjualan. Setelah itu juga admin juga bisa melihat data pengirimannya sudah disetujui apa belum sama ekspedisi, jadi data pengiriman, data barang. Nah, untuk data barang, pada saat awal admin ini menginput barang ya. Nah, ini panahnya ke sistem, artinya admin memberikan data kepada sistem untuk diproses. Selanjutnya, admin juga menginput data ekspedisi. Nah, nanti daftar-daftar ekspedisi itu diinput oleh admin seperti JNE,
GNT, Wiki, Post, dan lain-lain. Nah, ini database-nya. Setelah itu, admin juga bisa melakukan membuat laporan penjualan. Nah, laporan penjualan ini nanti akan berelasi dengan apotek, ya, pemilik apotek, ya. Nanti pemilik apotek dapat melihat hasil laporan penjualan. Setelah itu, setelah maaf, ini sudah ada di atas pengiriman. Oh, mohon maaf. Pada saat awal ini, sebelum customer melakukan transaksi, customer harus melakukan pendaftaran dulu, ya. Pendaftaran, data customer ini adalah pendaftaran. Setelah itu, setelah pendaftaran, customer melakukan aktivasi. Selanjutnya dari pihak ekspedisi, ini kan dari customer itu meminta pengiriman nih, pengiriman. Setelah itu pihak ekspedisi bisa melihat, memantau data pengiriman dari customer yang di request oleh sistem. Berikut ini adalah konteks diagram pada aplikasi sistem apotek online. Selanjutnya dari konteks diagram ini akan dijelaskan ke DFD, ya, DFD 0. Nah, ini DFD 0 ini adalah penjelasan dari konteks diagram. Berikut DFD-nya. Nah, DFD-nya saya membuat sampai 6, ya. 6 level, ya. Pertama adalah pendaftaran customer. Calon customer melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, data akan dikirim ke database customer. Nah, ini kalau yang kotaknya tidak penuh, yang garis 2 ini adalah data, ya. Aliran data ke storage. Data masuk ke database. Setelah itu data customer bisa keluar dari database untuk dilihat oleh data customer melalui aktivasi akun. Berikut juga sekalian membuat token aktivasi di sini. Setelah itu customer melakukan aktivasi. Selanjutnya di level 2, di DFD 0 yang proses kedua, yaitu penjualan barang. Setelah terdaftar, customer baru bisa melakukan transaksi. Nah, ini penjualan barangnya pertama itu adalah customer meminta informasi barang, ya, barang apa saja yang bisa dijual, ya. Ini dari konteks diagram di sini adalah data penjualan, data barang. Nah, ini data penjualan ini dijabarkan lagi menjadi penjualan barang. Penjualan barang, dari penjualan barang itu informasi barang, pembelian barang, cetak bukti pembelian barang, ya. Nah, dari informasi barang, barang database memberikan respon kepada sistem untuk memberikan data-data barang. Setelah itu customer melakukan pembelian kepada sistem akan berelasi kepada penjualan transaksi, ya, pembuatan penjualan, transaksi penjualan di sini. Nanti di dalam database-nya kode barangnya siapa, ID customer-nya siapa, kuantitinya berapa nanti, ya, di sini penjualan. Setelah itu cetak bukti transaksi diambil dari data penjualan di sini, ya. Di sini diberikan tambah lagi harusnya. Oke, tambah lagi data penjualan.
Oke. Saya tambahkan lagi, tadi cetak bukti pembelian itu adalah dari database penjualan. Database memberikan respon kepada sistem, yaitu data penjualan. Selain itu juga setelah melakukan customer juga bisa memilih apa namanya informasi ekspedisi. Mohon maaf, ini harusnya panahnya bukan ke sini, panahnya ke sana. Oke, informasi ekspedisi yang dipilih, setelah itu baru customer melakukan request kepada sistem untuk pengiriman barang ya di sini. Nah, request-nya di sini pengiriman barang. Penjualan ini sampai di sini dari customer, dari setelah melakukan ekspedisi, customer juga dari penjualan ini berelasi kepada perubahan stok ya di sini ya. Pengurangan stok barang. Pengurangan stok barang ini nanti ada perubahan barang. Perubahan barang ini adalah pengurangan stok. Fungsi dari customer ini mengurangi stok barang. Nanti perubahan barang ini akan merespon kepada akan menuju data barang ya, data barang dikurangi ya, dikurangi barangnya. Setelah itu customer juga akan melakukan pembayaran transaksi ya. Nah, ini customer setelah melakukan pembelian barang, sistem akan memberikan informasi ya, informasi tagihan. Nah, tagihan customer membuat. Nah, ini datanya dari invoice. Jadi sistem membuat penjualan barang, pembuatan faktur oleh sistem. Sistem memberikan informasi kepada customer melalui proses pembayaran transaksi. Oke, customer akan berelasi lagi tentang pengiriman barang. Customer request kepada sistem pengiriman barang di sini, pengiriman barang. Nanti pengiriman barang ini akan dilihat oleh ekspedisi informasi permohonan. Setelah informasi permohonannya dilakukan approvement. Nah, approvement ini nanti akan menginput merubah status pengiriman ya. Kalau informasi permohonan itu diambil dari data permohonan dari pengiriman ya, dari data pengiriman. Selanjutnya kita beralih ke admin ya. Admin ini yang pertama adalah menginput data barang di sini, perubahan data barang ya. Menginput data barang ke sini, ke proses ketiga. Selanjutnya data barang diinput ke database di sini menambahkan barang. Setelah itu di samping itu juga tadi update stok diambil dari proses penjualan di sini. Selanjutnya admin juga bisa melihat data pembelian. Data pembelian itu siapa saja bisa ngambil dari proses penjualan ya di sini admin. Admin juga bisa melihat invoice. Invoice, nah ini di poin 4, melihat informasi invoice. Tandanya ke admin. Selain itu juga admin bisa melihat status pengiriman. Mohon maaf, admin ini bisa melihat, bisa membuat laporan penjualan ya, laporan penjualan yang dibuat, di request ke sistem, sistem ke store ke database di sini, laporan penjualan. Pemilik apotek mendapat laporan penjualan yang dari sistem didapatkan dari database.
Selanjutnya ekspedisi. Ekspedisi ini tadi sudah dijelaskan ya, ekspedisi ini menerima informasi dari sistem siapa saja yang merequest ekspedisi. Setelah itu ekspedisi juga bisa mengapprove ya, mengapprove apakah termasuk jangkauannya, mengapprove, di approve bahwa status pengirimannya sudah oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Cian. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.